Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat pada siang hari ini. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33 berbunyi demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu hari ini mempunyai pertanyaan atau bahkan banyak pertanyaan kepada Tuhan? Saya rasa bukan hanya Bapak Ibu, tapi setiap orang memilikinya. Saya juga memiliki beberapa pertanyaan kepada Tuhan. Hidup dengan pertanyaan, apalagi banyak pertanyaan, terkadang tidak menyenangkan. Segala sesuatu terasa tidak jelas. Terkadang kita berjalan dalam ketidakpastian, dan kadang-kadang dalam ketidakpastian itu kita kehilangan iman percaya kita. Kita bisa meragu-ragukan Allah. Ketika pada hari ini kita diingatkan kembali tentang Allah yang tidak terselami. Sesungguhnya bagian ini mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu bahwa mempunyai pertanyaan, termasuk juga banyak pertanyaan, bukanlah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu adalah kodrat kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia telah menetapkan beberapa bagian menjadi hal yang disebut sebagai rahasia, hal-hal yang tidak dapat kita selami di dalam kefanaan kita. Ketika Tuhan menetapkan hal-hal itu, ketika Dia merancangnya, Dia melakukannya dalam kesempurnaannya. Dia tidak meminta pertimbangan dan nasihat dari siapapun. Tuhan sebagai Alfa dan Omega telah mengatur segala sesuatu, setiap kejadian kita, bahkan juga orang lain, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk memuliakan Dia. Ketika kemudian kita ingin tahu setiap rencana-rencana itu, Allah menetapkan bahwa tidak semuanya dibuka dengan jelas kepada kita. Dalam kefanaan kita sebagai manusia, Allah menetapkan demikian oleh karena Dia tahu kita tidak akan mungkin mampu dan sanggup menampung setiap pengetahuan itu jika Dia membuka sejelas-jelasnya bagi kita. Suatu saat, Bapak Ibu, dalam kehidupan saya menyesal ketika ada sebuah pikiran terlintas di dalam diri saya. Pikiran apa itu? Ketika suatu saat saya berpikir alangkah indahnya jika Tuhan memberitahu kepada saya kapan saya akan meninggalkan dunia ini. Pikiran yang terasa sangat menggoda, tetapi beberapa saat kemudian saya sesali. Mengapa saya sesali? Karena tiba-tiba saya menyadari jika Tuhan membuka hal itu kepada saya, maka tepat pada saat itu juga saya akan kehilangan seluruh sukacita saya. Dalam kelemahan saya, kefanaan saya sebagai manusia, rasanya mustahil menyambut berita itu dengan kegembiraan, dengan sukacita. Mungkin saya akan segera bersedih, akan berputus asa karena saya teringat saya tidak punya waktu yang lama lagi untuk bersama dengan anak saya, suami saya. Tidak dapat lagi bersenang-senang dengan orang-orang yang saya sebut sebagai sahabat. Tidak dapat lagi menyumbangkan hal yang baik dan berguna lebih lama lagi bagi orang lain. Dan berbagai pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek, yang pada akhirnya membuat saya tidak dapat mensyukuri kehidupan saya. Itu sebabnya Bapak Ibu, pada saat itu saya kemudian berkata bahwa Tuhan sungguh bijaksana, Tuhan sungguh adil ketika Dia menetapkan beberapa bagian, bahkan banyak bagian dalam kehidupan kita menjadi hal yang misteri, tersembunyi selama-lamanya bagi kita. Karena apa? Kembali lagi, karena bukan mungkin lagi, tetapi pasti ketika Tuhan membukanya, maka kita tidak akan sanggup menampungnya. Berbahagialah kita ketika hari ini kita mempunyai pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan kepada Tuhan. Hal itu dapat mengantarkan kita menjadi seseorang
yang lebih lagi rendah hati di hadapan Tuhan setiap hari. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak hal yang tidak jelas. Itu bukanlah membuat kita undur dan berlari dari hadapan Tuhan, melainkan justru semakin memohon pertolongan Tuhan, menggantungkan hidup kepada Tuhan setiap hari. Karena begitu tidak pastinya, kita sungguh tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Maka kita semakin memegang Tuhan erat-erat dalam kehidupan kita. Dialah yang punya rencananya, dialah yang telah menetapkannya. Maka hanya dengan berserah di dalam tangannya saja kita akan beroleh kehidupan kita setiap hari. Yang sama dengan itu yang tidak kalah penting, kita juga menyadari bahwa selalu ada bagian, bahkan banyak bagian yang tidak terselami, yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita bukan saja menjadi rendah hati senantiasa di hadapan Tuhan, tetapi juga rendah hati di hadapan sesama kita manusia. Kita tidak cepat-cepat juga merendahkan orang lain, mengadili mereka dengan setiap perkara dan setiap kejadian mereka. Apalagi mematahkan semangat mereka di dalam pergumulan-pergumulan berat yang mereka alami. Kita senantiasa mengingat bahwa mungkin saja dan pasti Tuhan menyimpan sebuah anugerah yang tidak kita ketahui di dalam hal-hal yang kita sebut sebagai penderitaan, kemalangan yang dialami oleh sesama kita itu. Bahkan juga di dalam kejatuhan sesama kita di dalam dosa, kita pun juga tetap dengan rendah hati berkata di hadapannya dan juga di hadapan Allah bahwa di dalam semua itu Tuhan pasti punya rencana yang membawa dia, seseorang ini, untuk lebih memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika kita boleh menjalani hidup kita dalam ketidakpastian, dalam ketidakjelasan, kita tidak sungguh tahu apa yang sebenarnya akan terjadi atau sedang kita alami, kita akan menjadi seseorang yang sungguh-sungguh disebut sebagai hamba di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama kita manusia. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Ya Tuhan, tolonglah aku supaya aku senantiasa mengingat bahwa telah ada bagian-bagian yang tersembunyi bagiku yang Engkau tetapkan dari semula. Hal-hal itu terjadi Tuhan di dalam kebijaksanaan-Mu, oleh karena Engkau tahu aku tidak akan sanggup, tidak akan mampu menerimanya, menampungnya sebagai seorang manusia yang fana. Tolonglah aku Tuhan untuk senantiasa hidup rendah hati di hadapan-Mu setiap hari. Bukan hanya di hadapan-Mu, tetapi juga di hadapan sesamaku manusia. Oleh karena aku adalah seorang pribadi yang tidak sungguh-sungguh tahu, yang tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang sebenarnya telah Engkau rencanakan dalam kehidupanku di masa depan dan bahkan juga pada hari ini. Satu hal yang aku pegang erat-erat dalam hidupku Tuhan, bahwa Engkau yang menetapkan, Engkau yang mengetahui, dan semua itu sempurna di dalam kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama-Mu yang kudus, aku berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Teruslah bekerja dengan sebaik-baiknya, mensyukuri setiap anugerah kesempatan hidup yang diberikan oleh Tuhan, sambil terus mengingat bahwa keselamatan kita hanya di dalam Dia. Amin.